Kisah Yesus adalah kisah yang sangat luar biasa, di mana Tuhan kita Sang Bapa menurunkan kuasanya untuk hadir di tengah-tengah manusia. Kisah ini bermula dari masa penciptaan, di mana saat Sang Bapa mulai menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya. Di bumi diciptakan manusia dengan segala kebebasannya, kemudian hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dan di langit, Bapa menciptakan para malaikat-malaikat untuk melayaninya di sorga. Suatu ketika, Lucifer sang bintang fajar, salah satu malaikat terbaik penjaga sorga, dan komandan dari sepertiga malaikat yang ada di sorga, melakukan pemberontakan terhadap sang pencipta. Namun ia kalah karena harus berhadapan dengan 2/3 dari malaikat yang setia kepada sang Bapa. Ia pun dilemparkan ke bumi bersama pengikut-pengikutnya. Dan dari kaum mereka lah muncul sosok yang kita sebut iblis, setan, dan lain-lain, yang selalu bertujuan untuk menyesatkan manusia agar berpaling dari Sang Bapa. Korban pertama mereka yaitu Adam dan Hawa, yang mereka berhasil berdaya dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Singkat cerita, iblis dan kawan-kawan berhasil membuat manusia tunduk pada keinginan daging. Tuhan pun murka, sehingga Tuhan akhirnya mereset ulang manusia dengan menghadirkan air bah untuk menenggelamkan seluruh bumi. Dan hanya menyisakan Nuh atau Noah beserta keturunannya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, yang kemudian beranak cucu hingga menguasai seluruh bumi. Setelah kejadian tersebut, Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan manusia ciptaannya lagi. Singkat cerita, manusia sudah semakin banyak dan tersebar membentuk bangsa masing-masing. Dan iblis tetap dengan tujuannya, yaitu menggoda manusia supaya tetap takluk dalam dosa. Tuhan melihat hal itu, namun ia tidak ingin memusnahkan manusia-manusia ciptaannya. Maka Tuhan memilih satu bangsa yang kelak dari bangsa tersebut akan muncul seorang yang akan membuka jalan kepada manusia, supaya manusia-manusia bisa memperoleh perkenanan Tuhan. Bangsa itu adalah bangsa Israel. Dan melalui bangsa ini, Tuhan menghadirkan nabi-nabi sebagai perantara dan pembawa hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat. Tak lupa, diselipkan juga petunjuk-petunjuk tentang akan hadirnya sang penyelamat manusia. Dialah sang Mesias. Nubuat-nubuat pun dihadirkan melalui nabi-nabi tersebut, seperti Musa yang mengatakan akan kedatangan sang Mesias, yaitu pada Ulangan 18 ayat 15. Yesaya yang memberitahukan tentang kelahiran Yesus, yaitu pada Yesaya 7 ayat 14. Kemudian Mika yang memberitahukan kota kelahiran sang Mesias, yaitu di Mika 5 ayat 1. Kemudian Yeremia yang memberitahukan kesedihan setelah sang Mesias lahir, yaitu Yeremia 31 ayat 15. Ada juga Hosea yang menubuatkan keluarga Yesus yang datang dari Mesir, yaitu Hosea 11 ayat 1. Kemudian Zakaria yang menubuatkan proses penyiksaan sang Mesias, ada di Zakaria 12 ayat 10. Ada lagi Maleaki yang menubuatkan kedatangan Yesus yang didahului oleh Yohanes Pembaptis, itu ada di Maleaki 4 ayat 5. Dan sebenarnya masih banyak lagi nubuat-nubuat tentang kedatangan sang Mesias. Kalau kamu ingin tahu, kamu bisa cek Google aja ya, untuk mengetahui banyak sekali tentang nubuat-nubuat tersebut. Singkat cerita, nubuat itu pun tergenapi, yaitu dengan lahirnya Yesus melalui perantara gadis perawan yang bernama Maria di kota Bethlehem. Kelahiran Yesus di dunia ditandai dengan turunnya para malaikat ke bumi untuk menyaksikan kelahiran sang Mesias, yang tak lain dan tak bukan adalah perwujudan sang Bapa sendiri ke dalam wujud manusia. Tentu saja sebagai manusia, Yesus pastinya mempunyai batasan layaknya kita. Tetapi hal tersebut tak mengurangi kemuliaan dan sifat keilahiannya. Hal ini bisa dibuktikan dengan para setan-setan yang merasuki manusia akan ketakutan dan memohon ampun jika mereka bertemu dengan Yesus. Kemudian, iblis yang mengetahui tentang kehadiran Yesus di bumi berencana membunuh Yesus sebelum hari yang ditentukan itu tiba. Pertama sekali, iblis memanfaatkan Herodes
untuk membunuh seluruh bayi yang lahir di Bethlehem dengan harapan bayi Yesus juga ikut terbunuh. Namun hal itu gagal terjadi karena malaikat berhasil menuntun Maria dan suaminya, yaitu Yusuf, pergi meninggalkan Bethlehem menuju ke Mesir sebelum pembantaian anak bayi dilakukan. Singkat cerita, Yusuf dan keluarga akhirnya kembali ke tanah Israel. Mereka tinggal di Galilea, tepatnya di daerah Nazaret. Di kota itu, Yesus dibesarkan hingga tiba saatnya ia melakukan perjalanannya. Dan karena hal itulah Yesus disebut sebagai orang Nazaret. Menurut para ahli, Yesus mulai melakukan perjalanannya pada saat berumur sekitar 30 tahun. Dan pelayanannya dilakukan kurang lebih selama 3,5 tahun. Perjalanannya dimulai dari Sungai Yordan, yaitu saat Yesus menginginkan untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Setelah selesai dibaptis, ia dibawa oleh Roh Kudus menuju padang gurun. Di sana, Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam tanpa memakan makanan apapun. Kemudian setelah selesai berpuasa, iblis datang dan mencobainya menggunakan 3 keinginan, yaitu makanan, kemudian kekuasaan di bumi, dan kuasa untuk memerintah malaikat. Tetapi Yesus menghardik iblis, maka gagallah tujuan iblis untuk menyesatkan Yesus. Yesus kemudian melanjutkan perjalanan ke beberapa daerah seperti Galilea, Yerusalem, daerah-daerah orang Samaria, Kapernaum, Gesara, Titus, Sidon, dan lain-lain. Di daerah-daerah tersebut, Yesus melakukan banyak sekali mukjizat yang tak mungkin orang-orang biasa bisa melakukannya. Beberapa mukjizat yang dilakukan Yesus yang tercatat di Alkitab seperti mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang yang kerasukan setan, menyembuhkan orang yang buta, lumpuh, bisu, terkena kusta, pendarahan, dan lain-lain. Kemudian membangkitkan orang yang sudah meninggal seperti Lazarus, dan lain-lain juga. Ada beberapa orang yang dibangkitkannya. Kemudian ia berjalan di atas air, memberi makan ribuan orang dengan menggunakan sedikit bahan makanan yang ada, dan banyak lagi mukjizat-mukjizat serta kesembuhan yang diceritakan dalam Alkitab. Tak lepas dari segala mukjizat-mukjizat tersebut, Yesus juga memberitakan tentang kabar keselamatan dan cara menggenapi hukum Taurat. Sebab ia tahu bahwa hukum Taurat sudah disalahartikan dan penerapannya pun salah juga. Hal-hal yang diajarkan Yesus antara lain tentang ucapan bahagia dan peringatan tentang dosa, tentang garam dunia dan terang dunia, tentang menggenapi hukum Taurat, tentang hal mengasihi, tentang hal memberi sedekah, kemudian tentang hal berdoa. Di sini pada saat menjelaskan tentang hal berdoa, Yesus mengajarkan bagaimana cara berdoa yang benar, yang kita sebut dengan doa Bapa Kami. Kemudian tentang hal berpuasa, tentang hal mengumpulkan harta, tentang hal kekhawatiran, kemudian tentang hal menghakimi, tentang hal yang kudus dan berharga, tentang hal pengabulan doa, tentang jalan yang benar, tentang hal pengajaran yang sesat, dan tentang 2 jenis orang yang mau mengikuti ajaran Yesus. Oh iya, jangan lupakan tentang perumpamaan, yaitu metode pengajaran Yesus yang menjelaskan tentang kebenaran firman Tuhan melalui contoh-contoh kasus sehingga mudah dipahami oleh para pendengar. Adapun perumpamaan yang tercatat di Alkitab antara lain seperti perumpamaan tentang seorang penabur, perumpamaan tentang sebuah pelita, perumpamaan tentang lalang di antara gandum, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga, perumpamaan tentang pukat, dan lain-lain. Masih banyak lagi di Alkitab ya. Kemudian di dalam perjalanannya, Yesus juga mengangkat ke-12 murid untuk membantunya dalam menyiarkan berita tentang kebenaran sejati. Orang-orang tersebut kemudian kita sebut sebagai rasul. Mereka adalah Simon Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan terakhir Yudas Iskariot. Nah,
Saking luar biasanya Yesus, baik dalam pengajaran maupun mukjizat-mukjizatnya, ia pun kini menjadi pusat perhatian. Dan semakin lama, semakin bertambah banyak pula pengikutnya. Tetapi hal itu juga dibarengi dengan semakin bertambah banyak orang-orang yang membencinya. Kalau anak zaman sekarang bilang, di mana ada fans, maka timbullah para haters. Para haters ini yang kelak menjadi bagian dari penggenapan janji Tuhan. Kemudian mendekati hari yang telah dinubuatkan itu, dan bertepatan dengan hari perayaan Paskah, Yesus melakukan perjalanan terakhirnya menuju Yerusalem. Dengan menggunakan keledai, ia memasuki kota Yerusalem. Dan kehadirannya pun disambut meriah oleh para pengikut-pengikutnya. Para pengikutnya tersebut meletakkan daun-daun palem dan pakaian-pakaian mereka di sepanjang perjalanan Yesus menuju persinggahannya. Di kota ini, Yesus mengajarkan tentang hukum yang paling utama di saat ini yang menjadi acuan kita sebagai umat Kristen. Hukum tersebut berbunyi, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Kemudian hukum yang kedua yang sama dengan itu berbunyi, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Sesudah itu Yesus berkhotbah tentang masa akhir zaman, yaitu tentang permulaan penderitaan, kemudian kemunculan Mesias-Mesias palsu, kedatangan anak manusia, dan penghakiman terakhir. Ada satu nasihat, nubuat, dan peringatan yang cukup keren yang diucapkan Yesus tentang Nabi Mesias palsu. Boleh kita baca pada Matius 24 ayat 26 yang berbunyi, "Jadi, apabila orang berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di padang gurun,' janganlah kamu pergi ke situ. Atau, 'Lihat, ia ada di dalam bilik,' janganlah kamu percaya." Mudah-mudahan kamu mengerti perkataan Yesus ini mengarah kemana ya. Kehadiran Yesus di Yerusalem pada hari-hari terakhirnya ini ternyata membuat haters kepanasan. Bahkan bisa dibilang, kehadiran Yesus mengubah peta kekuasaan yang selama ini dipegang oleh para imam-imam Yahudi dan para ahli-ahli Taurat. Banyak orang-orang Yahudi dan non-Yahudi mulai mengikuti jalan yang diajarkan Yesus. Para haters tentu makin geram dan berusaha untuk menangkap Yesus untuk disidang dan mempertanyakan maksud dan tujuannya. Namun, pada awalnya mereka tak mampu, sebab jika di siang hari, Yesus selalu dikelilingi oleh para pengikutnya yang jumlahnya ribuan. Mereka kemudian mencari saat yang tepat, yaitu di malam hari, saat para pengikutnya sedang tidak berada di sekitarnya. Mereka memanfaatkan murid Yesus, yaitu Yudas Iskariot, untuk memberitahu kondisi dan lokasi di mana Yesus berada. Alhasil, mereka pun menangkap Yesus tanpa diketahui para pengikutnya, kecuali murid-muridnya. Itu pun murid-muridnya sedang tidur terlelap. Kemudian Yesus langsung dibawa ke mahkamah agama untuk diinterogasi. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah mereka mencoba memfitnah Yesus agar Yesus bisa segera disingkirkan. Dan benar, mereka memfitnah Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus telah menista agama. Tanpa disertai bukti-bukti yang jelas, para haters ini, yaitu ahli-ahli Taurat, imam-imam Yahudi, orang-orang Farisi dan segala pengikutnya, langsung membawa Yesus ke hadapan Pontius Pilatus. Mereka meminta Pilatus untuk memberikan hukuman mati kepada Yesus, yaitu dengan cara disalibkan. Pilatus, sebagai penguasa Yerusalem, tidak begitu saja mengiyakan permintaan para haters. Pilatus kemudian mencoba menanyakan tuduhan-tuduhan tersebut kepada Yesus. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun. Pilatus yakin bahwa Yesus tidak bersalah. Dan memberikan hukuman mati pada orang tak bersalah merupakan suatu kesalahan besar juga bagi seorang pemimpin. Tapi bagaimana dengan tuduhan para haters? Pilatus kemudian menatap keluar dan melihat para haters sudah semakin mengganas. Di saat yang sama, ia juga menerima pesan dari istrinya yang mengatakan jangan ikut campur tentang urusan Yesus. Nah, perlu diketahui ya,
bahwa istri Pilatus adalah pengikut Yesus dan kini disebut sebagai Santa Claudia. Dia itu adalah santa kedua setelah Santa Maria. Kondisi yang semakin chaos memaksa Pilatus harus membuat keputusan. Akhirnya, ia memanfaatkan momen hari Paskah, yang mana pada masa itu, pada saat menjelang hari Paskah, pemimpin-pemimpin daerah biasanya melepaskan satu orang narapidana berdasarkan hasil voting suara terbanyak pilihan warga. Dan ia pun kemudian mengambil seorang penjahat keji bernama Yesus Barabas dari penjara. Kemudian melakukan voting kepada para haters. Siapakah di antara mereka yang akan dipilih untuk dibebaskan? Yesus yang disebut Kristus atau Yesus Barabas? Dan ternyata pemenang voting tersebut adalah Yesus Barabas, sehingga Yesus Barabas harus dilepas. Pilatus yang mulai bingung kemudian mengambil air dan membilas tangannya di hadapan para haters sambil mengatakan bahwa ia tidak akan bertanggung jawab atas darah Yesus Kristus. Tetapi para haters balik menjawab bahwa mereka dan keturunannya yang akan menanggung dosa atas kematian Yesus. Akhirnya, Yesus Kristus pun diserahkan pada haters untuk disalibkan. Para haters kemudian membawa Yesus kembali ke gedung Mahkamah Agama dan diserahkan pada para algojo-algojo. Di gedung itu, algojo-algojo tersebut pada awalnya menghina Yesus dengan memakaikannya mahkota yang terbuat dari duri, memberikannya tongkat dari bulu, dan memakaikannya jubah ungu. Kemudian mengolok-oloknya sambil berkata, "Salam, wahai Raja Yahudi." Puas mengolok-olok, mereka lanjut mengajar Yesus habis-habisan. Kemudian setelah selesai menyiksa Yesus, mereka mengganti jubahnya dengan pakaian biasa, kemudian memaksa Yesus memikul salibnya menuju ke Bukit Golgota, tempat penyaliban akan dilaksanakan. Dalam perjalanan menuju Golgota, seorang bernama Simon dari Kirena dipaksa untuk membantu Yesus memikul salibnya karena Yesus sudah tak sanggup lagi memikulnya sendirian. Kemudian, sesampainya di lokasi, mereka membuat anggur yang telah dicampur empedu dan memaksa Yesus meminumnya. Tetapi Yesus menolaknya. Mereka kemudian mengambil pakaian Yesus. Baju-bajunya dibagi-bagikan, sedang jubahnya diberikan kepada siapa dari mereka yang memenangkan undian. Kemudian salib pun didirikan dengan kondisi Yesus sudah terpaku pada salib tersebut. Di atas salib terpampang sebuah papan berisi tulisan, "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Di tempat itu banyak orang yang lewat, melihat Yesus disalib, kemudian mengolok-oloknya, termasuk para ahli-ahli Taurat dan para tetua-tetua Yahudi. Mereka berkata, "Jikalau engkau anak Allah, maka lepaskanlah dirimu." Proses penyaliban Yesus diperkirakan berlangsung selama 6 jam, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore waktu sekarang. Pada saat Yesus disalib, fenomena alam pun terjadi. Dunia menjadi gelap gulita sekitar 3 jam, mulai dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Terakhir, pada saat Yesus mengembuskan napas terakhirnya, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Kemudian terjadi gempa bumi yang menyebabkan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka, dan dikatakan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Para algojo-algojo menjadi takut melihat fenomena alam tersebut, kemudian berkata, "Sungguh, ya ini adalah anak Allah." Dan orang-orang banyak yang menonton peristiwa tersebut akhirnya pulang sambil memukul-mukul kepala mereka. Sore harinya, orang-orang Yahudi meminta supaya mereka yang disalib agar diturunkan dan dipatahkan kakinya, karena akan tiba saatnya perayaan hari Paskah. Para prajurit pun melakukannya. Tetapi saat sampai kepada Yesus, mereka melihat bahwa Yesus telah wafat, sehingga mereka tidak perlu mematahkan kakinya lagi. Tetapi untuk memastikan bahwa Yesus telah benar-benar wafat, seorang prajurit menikam lambungnya, sehingga tertumpahlah darah Yesus dari lambungnya mengucur masuk ke dalam tanah. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea menguburkan mayat Yesus secara layak
menurut tradisi Yahudi setelah meminta izin dari Pilatus. Turut juga Nikodemus membantu Yusuf untuk mengapani, membubuhkan rempah-rempah, dan meletakkannya dalam kubur batu yang baru. Kubur tersebut berada di taman dan lokasinya tidak jauh dari lokasi penyalipan. Kemudian pada hari ketiga setelah kematian Yesus, pagi-pagi sekali, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia mendapati bahwa batu kubur telah terbuka. Ia langsung kembali dan memberitahukan hal itu kepada Petrus dan kawan-kawan karena takut mayat Yesus telah dicuri. Mendengar hal itu, mereka pun pergi melihat ke lokasi. Petrus pertama kali memasuki gua tersebut, dan ia tidak melihat mayat Yesus lagi di dalamnya. Hanya tinggal kain kafan saja yang tersisa dalam kubur. Kemudian mereka kembali dengan rasa kecewa, meninggalkan Maria yang masih tetap tinggal di dalam sambil meratapi kuburan tersebut. Tiba-tiba muncul dua orang malaikat yang bertanya kepada Maria, "Kenapa kamu menangis?" Di saat mereka melakukan percakapan, seketika Yesus muncul dari belakang Maria. Maria tidak menyangka, karena ia telah melihat Yesus dalam kondisi hidup. Ia pun pulang dan memberitahukan hal itu kepada yang lain bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi banyak mereka yang belum percaya. Kemudian di sebuah tempat di mana murid-muridnya berkumpul, tiba-tiba Yesus muncul dari balik kerumunan untuk meyakinkan bahwa ia telah bangkit. Bahkan ia muncul sampai 2 kali demi meyakinkan muridnya Thomas bahwa benar Yesus telah bangkit. Di beberapa tempat juga Yesus pernah menunjukkan bahwa dirinya telah bangkit, seperti kepada murid-muridnya yang sedang dalam perjalanan menuju desa Emmaus. Yesus terus muncul berulang kali selama 40 hari lamanya. Kemudian pada hari terakhir, yaitu hari ke-40, Yesus yang telah bangkit itu pergi bersama-sama dengan muridnya ke Bukit Zaitun. Di dalam pertemuan itu, Yesus memberkati murid-muridnya tersebut, mengembuskan Roh Kudus kepada mereka, dan memberi mereka perintah untuk menyebarkan kebenaran, menjadikan seluruh bangsa sebagai muridnya, dan membaptisnya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setelah berkata seperti itu, terangkatlah Yesus ke sorga, disaksikan oleh para murid-muridnya, sampai Yesus tak terlihat lagi karena terhalang nyawa. Pada saat mereka melihat ke atas, muncul 2 orang malaikat berpakaian putih, memberitahukan kepada mereka bahwa jika tiba nanti saatnya, Yesus akan datang kembali ke bumi sama seperti saat ia terangkat ke sorga. Amin. Berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Wait. Apakah kisah Yesus berakhir di sini? Oh, belum. Sampai saat ini, Tuhan kita Yesus Kristus belum mengakhiri kisahnya. Ia masih hidup, duduk di singgasananya di sebelah kanan Bapa, melihat ke arah kita dari sorga. Dan kisah ini akan terus berlanjut sampai hari digenapkannya kitab Wahyu, bahwa ia akan datang kembali ke bumi untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati.